Dengan radius ini diperkirakan atau bagaimana ini? Atau kita mentargetkan saya mau beloknya dengan radius sekian gitu. Untuk forward apa inverse kinematik kan harus di ini ya Pak, dihitung nilai R-nya. Dan itu kan bisa Hmm. dihitung dari lintasan. Cuman pas saya simulasi ini tuh kurang baik, kayak agresif gara-gara pendeteksiannya yang tidak stabil. Jadi saya nggak pakai inverse Pak, jadinya pakai forward. Nah jadi nggak Hmm. ngitung radiusnya berapa, tapi langsung nentuin aja kecepatannya mau berapa gitu Pak. Jadi dari kecepatan langsung menentukan R ya, Eh, gitu maksudnya ya. Kalau misalkan di sini itu kan saya setelah Ya. nentuin kecepatan diperoleh ya Pak. Kayak misalkan buat roda kiri kecepatannya sekian pwm, kanan sekian pwm. Sudah sih Hmm. sampai sana. R-nya nggak perlu dihitung sebenarnya. Tapi bisa Hmm. juga sih kalau Oh. dihitung. Ya, saya tadi mikir bahwa Anda kan deteksi belokan dari jalan. Hmm. Dari deteksi belokan jalan itu Anda bisa memperkirakan R-nya ini. Oh iya Pak, Sehingga iya. Anda bisa menentukan VR sama VL. Oh iya iya. Kan gitu. Apa, ya gitu. Iya Pak. Jadi saya coba dua-duanya Pak. Jadi yang inverse Hmm. kinematik saya coba. Jadi dari gambar sini itu kan saya hitung ya ini apa namanya, ini L-nya berapa, D-nya berapa, jadi ketahuan R-nya berapa. Di sini Hmm. kelihatan misalkan pada jalan yang cukup lurus, radiusnya minus 100, minus 100 cm lah kurang lebih. Nah, tapi ketika agak cukup belok, di sini udah, sebentar, di sini udah minus 20, artinya 20 cm cuman belok ke kiri gitu. Nah, ini ya di inverse kinematik ini R-nya dimasukin ke ini Pak, ke rumus yang ini. Nah, rumus yang ini diperoleh kecepatan dan kecepatannya dipakai buat robot. Dan juga perhitungan-perhitungannya. Ini apa kemiringan ini mewakili garis ini ya, garis Kemiringan miringnya. kemiringan yang mana, Mbak? Kemiringan di gambar bawah ada lingkaran tuh, yang R-nya itu kan ada garis R, garis R kurang L, Oh iya ini. terus ada D. Ini mewakili apa ini? Oh, jadi kan kalau misalkan saya ngitung radiusnya itu, misalkan ini ada robot ya, Pak. Robot lagi di Ya, sini, mau oh ke, itu robot ya, ya. lagi mau ke atas sana. Nah, jadi Hmm. saya itu hitung titiknya, Pak. Hitung titik di sini. Nah, kita hitung L-nya. L-nya itu dari titik sini terhadap titik ini, dan kita hitung juga D-nya. Nah, kemudian radiusnya itu kan R. Sebenarnya mungkin kalau dari sini R-nya bisa sampai ke titik pusat ya, Pak. Cuman kalau di sini itu untuk memudahkan kalkulasi, R-nya itu dari istilahnya dari titik ke ujung gitu. Nah, tapi kita bisa cari nilai R-nya gitu. Baik. Ya, terus Anda melakukan dua macam simulasi ya tadi ya, kalau nggak salah tangkap. Ya, Pak. Dua Ya, simulasi inverse, cuman kurang ya. robust, jadi saya pindah ke forward aja, Pak. Inverse maksudnya mobilnya jalan mundur. Oh enggak, maksudnya inverse kinematik. Jadi Oh, I see, I see. Sorry, saya salah asumsi tadi. Ya, ya. Oke, terus jelaskan gimana. iya, jadi dilakukan dua simulasi. Yang pertama tuh inverse, yang dia hitung R-nya, terus R-nya yang menentukan nilai kecepatan roda ini. Cuman pas simulasiin, geraknya itu agak agresif, Pak. Gara-gara tadi efek flickering. Jadi robot diem aja, itu pendeteksiannya kadang kedap-kedip gitu. Nah, jadi ini mungkin Hmm. dapat mempengaruhi perhitungan gitu. Jadi ketika belok yang ini, ketika di sini mungkin radiusnya ketahuan 15 di sini. Nah, ketika terdeteksi nih garis yang hijau yang tebal ini kan agak Hmm. panjang, itu 15 kan ya. Nah, tapi ketika Hmm. dia gagal mendeteksi, nah ketika di sini itu radiusnya jadi 2 cm. Jadi dia langsung belok gitu. Jadi kurang robust. Jadi ya udah saya ke forward, dan kalau ke forward itu pakai yang ini gitu. Kita nentuin kecepatannya gitu, Pak. Berarti lebih lebih bagus ya, lebih robust ya yang forward kinematics ya. Iya Pak, saya lihat-lihat itu ternyata hasilnya itu lebih
robust dan eh, sebentar di simulasi terlihat gerakannya itu juga nggak terlalu agresif, nggak langsung getar-getar dan kecepatannya juga lembut lah bisa dikatakan. Hmm. Ini dalam dalam percobaan Anda simulasi ini ya, misalnya ya, kecepatan mobilnya maksimal berapa ya? Em, jadi begini Pak, kalau robotnya itu kan dia pakai PWM ya Pak, nggak pakai encoder. Jadi kecepatannya saya nggak bisa tentukan misalkan sekian sentimeter per second. Nah, itu nggak bisa. Jadi cuman pakai PWM aja seperti sekian persen gitu. Dan nilainya itu di sini memang saya setnya itu kecil. eh Sebentar, itu setnya kecil di sini maksimalnya itu cuma 20% aja. Nah, karena kalau misalkan terlalu cepat, takutnya gagal mendeteksi terus error kemana-mana. Jadi kurang lebih pelan lah. Gitu. Ya, di percobaan Anda maksimal berapa persen? 20 Pak, ini. 20. Ya. 20 berarti masih rendah ya. Iya Pak. Artinya dalam persentase kan masih rendah. Gitu. Ya. Kira-kira apa sebabnya? Eh, Nggak sebab bisa cepat, sebab nggak bisa bisa cepat. lebih. Nggak bisa naik dari 20%. Atau Oh, bukan nggak setelah kalau bukan nggak bisa naik Pak. Ini saya emang udah setting Pak. Di setting kalau misalkan ini lagi jalan lurus. Nah, ini kan kalau jalan lurus kan secara teori ini arsirannya itu 100% gitu. Jadi V-nya itu V maksimal gitu. Nah, di sini V maksimalnya itu cuma 20% PWM kayak gitu. Jadi bukan ini V max-nya emang saya atur gitu. ya maksud saya kalau mengapa nggak masukin 100% gitu loh? Oh, Apa yang membatasi gitu? Kan ada kan? Tadi Anda bilang kan macam-macam terjadi gitu ya. ya. Nah, kenapa tidak 100%? Karena Apa saja yang membatasi gitu loh? oh Bahwa Anda hanya bersukses di 20%, ya, nggak 80 gitu kan? ya baik. Jadi untuk kenapa hanya 20% itu pertama saya melihat lintasan arenanya itu cukup kecil, Pak. Cukup kecil. Jadi kalau misalkan takutnya robot udah keluar duluan dan jadi nabrak-nabrak kemana-mana. Itu pertama menurut saya lintasannya kecil dan juga memang ya lintasannya kecil. Terus yang kedua itu kalau misalkan cepat-cepat ada kemungkinan di mana si pendeteksiannya itu agak delay gitu. Jadi takutnya robot masih sekarang mendeteksi dari kamera itu lagi lurus. Nah, gara-gara mobilnya cepat, terlalu cepat, itu dia baru dapat dari kamera itu lagi di sini gitu dan dia baru belok gitu. Jadi dia baru belok setelah keluar lintasan gitu. Itu gara-gara terlalu cepat gitu. Itu sih pertimbangan saya, Pak, kurang lebih. Ya artinya secara teknis kan Anda bisa mengatakan kecepatan deteksinya ya belum cukup ya. Kan Kecepatan berarti telat deteksi dong. Anda sudah sampai di tikungan baru kedeteksi, oh ini mau belok nih, keburu nggak keburu belok kan. eh Karena mobil kan ada momen inersianya, dia akan ke bawah lurus kan. ya, Kalau dipaksain belok kan terbalik dia, gitu kan. ya, ya. Ya Eh, itu hal-hal praktis itu, ya Ya. Jadi sebenarnya ini begitu. Pak, apa namanya? Saya pernah ini ya, apa namanya menghadapi pengalaman di mana pendeteksiannya ini. Jadi kan gini ya Pak, kamera itu kan dia juga ada FPS-nya ya Pak. Di Jetbot ini itu 18 atau 20 FPS lah gitu. Jadi setiap 50 milisecond dia ambil gambar. Nah, saya pernah bikin suatu program yang lama banget eksekusinya sehingga itu terjadi demikian gitu. Jadi dia baru belok ketika udah di luar lintasan gitu. Nah, untuk yang metode yang ini yang dirancang itu durasi pendeteksiannya sebenarnya udah di bawah 33 milisecond. Bahkan kurang lebih di bawah kadang di bawah 20 milisecond. Jadi sebenarnya udah real time. Cuman saya belum sempat dicoba untuk kecepatan tinggi sih. Oke, bagus. Ini percobaannya sangat menarik ya. Terima kasih Pak Ferry. Cukup saya. Ya. Baik Pak Widin, ya sudah panjang lebar. Ya, Saudara Sahrul, saya ingin tanya
ini mengenai simulasinya, ini enak lakukan simulasi itu pakai apa ya? Kok saya melihat ini tadinya saya mikir ini sudah eksperimen gitu ya, kalau lihat dari seperti pakai video dipasang di depan robot gitu ya. Nah ini tuh videonya ini yang dimaksud simulasi itu apa ya? Apakah memang pakai simulasi software atau ini simulasi itu adalah simulasi ada percobaannya secara eksperimen gitu. Nah, jadi ini simulasinya itu saya tempatkan robot di misalnya titik A, ya dia secara autonomus gitu Pak, gerak sendiri, belok sendiri, sampai dia Ya artinya pakai robot yang sebenarnya gitu ya. iya Pak, ini robotnya yang sebentar, mana ya? Nah, yang ini Pak Yang robotnya. tadi itu nah ini gambar Ya, yang ini Pak robotnya. ini. Ya. Jadi real robot ini ya dicoba itu ya. Iya Yang Pak. Anda bilang simulasi. Simulasi itu adalah menggerakin robot itu ya. Iya Pak. Oh, saya pikir itu kayak simulasi pakai apa ya? Saya Pak Muiz itu pakai apa, OpenGL atau apa ya? Selalu seolah-olah ada simulasikan gambar-gambarnya gitu. Ini maksud saya itu jangan bilang simulasi gitu mungkin ya. Ini kan emang udah benar-benar real gitu kan, Oh iya. dijalankan di dalam itunya ya. Ya eksperimen aja ya ini. Ini kan udah real benar-benar aplikasi beneran gitu. Jadi jangan sampai orang lain melihat itu ini baru simulasi karena Anda bilangnya simulasi gitu ya. Ya Pak. Mungkin itu perlu dinyatakan lebih ini supaya ini memang kalau udah eksperimen gini udah bagus gitu. Bagus sekali. Lalu gini, tadi Anda katakan ya di presentasi Anda, metode yang Anda gunakan adalah vertical object detection itu ya. Iya Pak. Katanya ini sulit untuk implementasikan gitu ya. Nah, tadi ada keterangannya. Ya. Tapi kok Anda bisa ini Anda implementasikan gitu? Apakah Anda mendapat bukan pengalaman ya, kendala-kendala gitu dalam mengimplementasikan ini, karena di sini dibilang kekurangannya itu ya implementasi yang cukup sulit gitu. Jadi sebenarnya metode ini kan yang kita rancang ya Pak. Jadi sebenarnya saya ngelanjutin metode yang sebelumnya dirancang-rancang, akhirnya dapat yang ini. Nah, sebenarnya cukup sulit di sini itu sebenarnya nggak sulit-sulit banget sih. Saya kayaknya terlalu berlebihan. Yang dimaksud saya sulit itu bisa dikatakan line kodenya itu lebih banyak Pak kalau misalkan dibanding sama metode yang lainnya gitu. Karena kan kalau pakai Python kan kodenya jadi sedikit ya Pak. Nah, kalau pakai Kenny sama color filtering itu dikit gitu. Tapi kalau pakai vertical object detection harus di coding manual panjang gitu. Belum juga di improve gitu. Itu Pak yang saya maksud. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan metode yang lain itu kenapa ya emang kurang bagus ya? Pas saat diimplementasikan banyak gagalnya ya? Iya Pak. Bagaimana? Iya, misalkan ya Pak, yang Kenny dan Huff dia kan ngedeteksi garis lurus ya Pak. Kalau misalkan jalannya terlalu tikung kan itu udah nggak garis lagi gitu. Jadi dia banyak gagal di jalan yang berbelok gitu. Dan juga metode ini kan dia harus pakai edge detection dulu gitu. Kalau misalkan jalannya itu nggak ada marka yang jelas gitu, istilahnya aspal sama tanah itu samar-samar, ini gagal metode ini gitu. Nah, itu yang kedua. Apalagi kalau misalkan ini metodenya dipakai di Jetbot, Pak. Jetbot kan kameranya terdistorsi ya tadi. Agak cembung gitu. Garisnya lurus aja jadi cembung gitu. Ini gagal. Yang color range, nah ini sebenarnya metode yang menurut saya itu gampang gitu. Tinggal kita atur warnanya, dan saya juga udah buat program buat color tuningnya gitu. Kayak kita pengen warna abu, abunya segimana. Sudah dibuat. Hanya kadang kalau misalkan di beda tempat itu beda warna aspal, jadi nggak terdeteksi gitu. Jadi
ini kurang robust juga gitu. Karena kan mungkin warna jalan, belum juga kita melihat ada jalan yang warna beton gitu, yang warna putih gitu. Nah itu mungkin udah nggak berlaku lagi gitu. Nah jadi itu Pak, ada kekurangan gitu. Nah, ini kan Anda cobanya tadi jalannya Anda buat sendiri ya. Perbedaan antara marka dengan jalannya itu kan jelas sekali ya. Ini kalau dicoba untuk kondisi yang tadi ya agak agak kabur antara marka dengan jalan, udah pernah dicoba belum? Eh, untuk dicoba langsung ke yang agak kabur itu belum Pak, karena susah juga sih membuat arenanya. Karena kan arena yang saya buat itu saya di apa namanya, di spanduk ya Pak, jadi bisa ngeprint gitu. Iya. Kalau yang itu belum dicoba, tapi sebenarnya kalau misalkan eh, apa namanya, jadi metode ini tuh pendeteksiannya itu saya diujikannya itu ke jalan yang asli dulu gitu Pak. Cuman simulasinya atau eksperimennya itu ke jalan miniatur yang relatif ideal gitu. Jadi ada probabilitas atau ada kemungkinan kalau misalkan eksperimennya berhasil gitu di jalan yang ini, misalkan yang agak kurang jelas juga, selama dia dapat mendeteksi dengan cukup baik gitu. Misalkan yang ini hasilnya, harusnya sih kurang lebih bisa gitu Pak. Maksudnya bisa bisa ke sana gitu. Ini saya cuman usul aja, bisa nggak dicoba dari pakai bikin jalan di spanduk itu, tapi pakai warna berbeda gitu. Misal kalau tadi kan hitam dengan putih ya, Oh iya. coba Anda bikin jalannya misalnya jalannya warna warna apa hijau muda misalnya, terus marka di tepi jalannya atau markanya abu-abu misalnya. Oh iya. Ngetes seperti itu misalnya, yang perbedaan warnanya nggak terlalu jauh misalnya, nggak hitam dan putih gitu. Nah, mungkin itu bisa diuji sebelum ini ya, untuk pengujian yang untuk meyakinkan apa sistem Anda tuh bisa bekerja dengan baik dengan variasi warna yang bermacam-macam gitu. Dengan jalan yang sama seperti ini, tapi Anda buat variasi warnanya jangan hitam dengan putih ya. Bisa aja misalnya coklat dengan merah misalnya. Nah itu kan sulit ya. Nah itu kalau masih bisa bekerja kan berarti bagus sekali gitu. Ya itu gitu aja dari saya. Juga cukup bagus ya. Silakan Pak Muiz. Kalau dari saya pribadi sih udah cukup puas ya. Tapi ya mungkin tadi yang saran-saran Pak Ferry tadi diakomodasi, dan mungkin nanti ada perbaikan judul bahasa Inggrisnya belum dimasukin kamu ya di Office ya. Judul bahasa mungkin itu aja. Ya belum dimasukin. Baru bahasa Indonesianya doang. Iya Pak. Oke. Udah gimana Pak Ferry? Sedikit ya. Saya tambahan sedikit ya. Mau tanya ya tadi saya baca-baca tuh skripsi Anda banyak yang salah ketik itu. Judul di konvolusi ya, kamu baca kembali lah ya. Saya sih belum sempat baca semua, tapi saya browse sebentar itu kok banyak sekali salah ketik. Kamu lihat lagi, karena itu nanti akan dibaca banyak orang gitu. Nah, saya ingin minta penjelasan Anda tentang kalibrasi nih. Tadi cepat sekali. Oh iya Mbak, mungkin bisa lebih ini intinya bagaimana tuh? Ya Pak, maaf Pak, jadi tadi itu memang materinya agak banyak, jadi saya sempat ya. Mengerti. Ini saya cuma pengen lebih jelas sedikit. Nah, yang kalibrasi ya Pak? Kalibrasi. Jadi Satu kan, lagi. intinya tuh akan dilakukan pengukuran ya Pak. Pengukuran ini kan bakal digunakan untuk menentukan arah kemudi. Nah, saya ngelihat kamera jetbot ini tuh cembung. Nah, jadi kalau misalkan dilakukan pengukuran itu kan, misalkan saya pengen misalkan ini dinding gitu, terdeteksi di sini gitu. Padahal kan sebenarnya apabila dibandingkan dengan yang ini harusnya jaraknya kurang lebih sama gitu. Jadi nggak akurat gitu.
maka ini si efek cembungnya atau distorsinya itu harusnya dihilangkan gitu. Nah, cara menghilangkannya itu sebenarnya model distorsi ini itu bisa dilakukan pemodelan pakai Brown Cornedi ini gitu. Jadi yang distorsi ini bisa kita di linearisasi lah gitu. Gambarnya jadi lurus lagi menggunakan persamaan ini gitu. Nah, hanya ada parameter ini koefisien distorsinya. Kita bisa nge-undistorsi selama kita tahu koefisiennya. Nah, cara nyari koefisiennya itu harus dilakukan kalibrasi. Kalibrasinya itu dengan papan catur, Pak. Kayak gitu. Pakai OpenCV diperoleh ini hasil kalibrasinya. Terus parameter ini baru kita bisa lakukan undistorsi. Jadi ini yang tadinya terlihat nih misalkan yang warna hitam ini cembung terhadap warna hijau, harusnya kan datar gitu. Sekarang udah lurus. Seperti itu, Pak. Nah, untuk ini kan karena kamera jetbot ya, Pak. Mungkin nanti misalkan pas implementasi ke yang mobil yang lebih besar, itu diharapkan kameranya yang undistorsi gitu, yang linear gitu, biar tidak perlu dikalibrasi dan tidak perlu seperti ini. Maksudnya Anda dapatkan K1, K2, K3 itu dari ini ya, checkerboardnya ini. Checkboardnya ini. Iya, jadi dari checkboard ini kita masukkan ke program OpenCV sama Python gitu. Ada program kalibrasi buat kamera yang kayak fisheye gitu. Ada algoritma atau programnya, kita masukkan gambarnya, jadi kita foto 20 atau 30 gambar, kita masukkan ke programnya, outputnya ini gitu. Ya, algoritmanya nggak tahu ya. Oke, Ya, nanti saya cari deh. Pokoknya terima kasih. Paling tidak ada pengarahan sedikit. Terima kasih Pak Mis, Pak Ferry. Ya, saya kira saya cukup. Baik, saya kira sudah cukup ya. Silakan Saudara Sahrul, maaf, Anda bisa meninggalkan Zoom dan terima kasih ya. Terus kemudian untuk perbaikan ya, maaf ya, perbaikan harus segera ya. Tanggal 16 itu harus sudah selesai semua hari Jumat besok ini supaya Anda bisa ikut yudisium ya. Oke. Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Kalau begitu saya meninggalkan Zoom ya, Pak. Ya, terima kasih. Ya, oke. Sama.